Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat pagi hari ini, itu semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapannya. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau datang dengan segenap pikiran kita, mata yang tertuju hanya kepada Tuhan kita. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap pikiran kami Tuhan, dengan mata yang tertuju hanya kepadamu Bapa. Inilah setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Berkaryalah bagi setiap kami Tuhan, dan hadirlah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya Tuhan, ketika kami pulang Bapa, tidak seperti kami datang Bapa, tetapi kami pulang boleh membawa suatu kelegaan Tuhan, kelepasan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari lebih lagi kita mau bermazmur bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita di hadapannya. Kita mau naikkan syukur kita di hadapannya. Bermazmur bagi namanya yang kudus, bermazmur bagi namanya yang ajaib. bersama-sama untuk memuji Allah kita, meninggikan namanya yang kudus.
bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Kami mengangkat tangan, Ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. lebih lagi kita mau memuji Tuhan kita bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Ku angkat tanganku Tuhan, Angkat tanganku padamu, rasakan kasih-Mu. masuk dalam hadiratku. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Lagi katakan Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. dengan segenap hati kita mau memuji Dia. Katakan Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana,
Layaklah Kau Tuhan. Layaklah seluruh bangsa untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Lebih lagi kami mau meninggikan Kau Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami sembah Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Lebih lagi Bapa, kami mau bersorak-sorai untuk memuji meninggikan Kau Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Setiap kita yang mau memuji Allah kita lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Berapa banyak saudara di tempat ini yang merasakan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan? Mari lambaikan tanganmu, sampaikan ke kanan kirimu, berikan 2 jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan satu pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita yang datang ke tempat ini, kita mau menyerahkan segala puji-pujian kepada Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sekali lagi kita katakan langitlah bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Dia, katakan ku puji,
ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita mengatakan langit dan bumi memuji-Mu Tuhan. langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. sembah sujud, katakan ku puji, ku sembah, Puji, ku sembah, ku puji sembah Yesus. Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, Sembah, ku puji sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Ku puji Kau Tuhan, puji, ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersyukur lagi pada Dia. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan kita. Bersyukur sebab Dia baik, Dia Raja kita. Layak kita puji dan sembah. Biarlah kita dengan penuh sukacita membawakan pujian buat Tuhan kita. Mari bersyukur kepada Dia. Katakan bersama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Aku kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. tunjuk kasih anugerahmu, Kekal teguh dan mulia. masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Engkau berkata selamanya atas hidup kami Tuhan. Amin. Kau Raja dalam hidup kami, Kau Raja di atas alam semesta. Mari bersyukur pada Dia. Katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian karena Dia berkuasa. Amin. Tuhanlah kekuatan, katakan dengan iman, dan keselamatanku, Dia penolong yang beri hidup. Hanya Kau Tuhan, selamanya Tuhan. Semua sujud menyembah-Mu. Aku kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu,
kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Amin. Kita merasakan bahwa Dia hanya Dia pemilik hidup kita. Dia menjamin jadi penolong keselamatan buat hidup kita. Kau yang percaya, seluruh semesta tunduk dan sujud menyembah. Kita mendeklarasikan buat Tuhan kita. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, katakan masyurlah Kau Tuhan. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Selamanya Tuhan Kau Raja kami. Amin. Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadari Tuhan kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat, ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan dengan segenap hati kita mau katakan, kalau kami boleh ada Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Terima syukur Tuhan, kami bawa korban syukur. Engkau sangat baik bagiku. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menegur dan terus mengingatkan kami, menguatkan kami Tuhan. Supaya kami tetap kuat Tuhan untuk menjalani hidup kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat Tuhan di dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan amin. Persilakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Hari ini hari ketiga kita menjalani ibadah doa berantai pencurahan Roh Kudus, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara ambil bagian minimal 1 hari. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara 10 hari ini menjadi 10 hari yang benar-benar membawa satu perubahan dalam kehidupan kita, membawa satu masa depan yang baru dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingetin aja, doa puasa itu bukan cuman nggak makan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap disertai dengan perbanyak doa-doa kita, perbanyak baca Alkitab kita, perbanyak waktu-waktu intim kita dengan Tuhan. Terus kita ngomong gini, gimana kalau kita kerja? Bisa juga kok. Ya kan? Kita ambil satu ayat firman Tuhan, jadi satu perenungan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau,
Jadi kalau Bapak Ibu nggak berdoa, Bapak Ibu nggak baca Alkitab, Bapak Ibu nggak renungin firman Tuhan, Bapak Ibu cuman diet, bukan doa puasa. Artinya secara rohani kita nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu sudah menahan nafsu, Bapak Ibu sudah bayar harganya, tapi Bapak Ibu nggak bayar harga untuk intim dengan Tuhan. Hasilnya akhirnya Bapak Ibu nanti bisa ngomong, aduh kok nggak dapat apa-apa ya, kok nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya percaya Bapak Ibu, 10 hari ini, ayo sama-sama, masih ada waktu 7 hari lagi, ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa terlibat, ambil bagian dalam doa puasa ini. Nah, pagi hari ini sama-sama kita pengen bahas tentang pendengar atau pelaku kebenaran. Bapak Ibu, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi bukan cuma sebagai informasi, tapi sikap kita dalam mendengar itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita bersikap salah dalam mendengar, Bapak Ibu, itu akan membuat kita bisa jadi stres loh, jadi depresi. Contoh misalnya, kalau kita dengar berita-berita misalnya perang Ukraina lah segala macam, atau apa wabah yang kemarin, atau misalnya ada gujuk-gujuk wabah lagi. Tadi pagi atau kemarin malam saya dengar gini, ada satu virus namanya virus Hendra. Kaget juga, virus Hendra, ini bisa jadi wabah katanya. Wah, kalau Bapak Ibu kalau ini bukan Hendra, ini bukan, ini saya baca berita aja. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita benar-benar baca berita dan kita ngeresapin berita tersebut dengan sikap yang salah, jadi takut. Kita nggak berani buat apa-apa. Maka itu Bapak Ibu saya saranin kita harus benar-benar miliki sikap yang benar. Waktu kita baca berita, nerima informasi apapun juga. Kalau enggak itu bisa benar-benar menodai kehidupan kita. Jadi kita jadi problem dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, sikap yang benar dan mendengarkan ini juga dinasihati oleh Yakobus 1 ayat 19 sampai ke 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu, di ayat 25 dikatakan gini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, artinya Bapak Ibu, saya percaya banget firman Tuhan atau kebenaran Alkitab ngomong begini. Yesus katakan gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu Tuhan sendiri. Nah, kalau kita benar-benar belajar di sini dikatakan, kita akan berbahagia kalau kita melakukan apa sih yang Tuhan ngomong dalam kehidupan kita, yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan tuh nggak jadi apa-apa dan nggak pernah buat apa-apa dan nggak pernah membentuk hidup kita. Dan gak pernah menjadikan kita apa-apa. Kalau kita cuma mengabaikan, cuma dengar dan melupakannya, gak jadi apa-apa. Nah, makanya itu Bapak Ibu jangan kaget kalau banyak orang-orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun gak ngalamin perubahan. Karena firman itu cuma lewat, numpang lewat. Nah, kita belajar Bapak Ibu dari sini dikatakan juga di ayat ke-22 dan di ayat ke-20 dikatakan gini. Kalau kita cuma dengar aja dan gak melakukannya, dikatakan kita tuh nipu diri kita sendiri. Seolah-olah kita paham, seolah-olah kita ngelakuin, tapi kita nggak ngelakuin, Bapak Ibu. Bapak Ibu nipu diri kita sendiri. Sama dengan kita lagi puasa misalnya nih. Kita bisa aja ngomong di keluarga kita ngomong, saya puasa hari ini, tapi ke depan ada warung, kita makan juga di situ. Kita kan nipu juga, kita ngomongnya puasa tapi kita makan gitu kan, nipu.
Ya kan sama kita ngomong, kita dengar firman Tuhan. Nah, saya dulu ngomong gini, tiap ada khotbah pasti ngomong gini, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Wah, jadi Bapak Ibu jangan cuma dengar tapi ngelakuin juga ya. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu ada 3 hal. Jadi kita belajar nih, kalau kita menipu diri kita sendiri, ya kan, artinya kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Bapak Ibu, gimana kita bisa berpikir dengan jernih ya? Sesuatu yang benar, kita nggak bakal ngelakuinnya kalau kita berpikir nggak jernih. Saya contoh gini, kalau ada orang menasihatkan kita, nasihatnya benar Bapak Ibu Saudara, nggak ada salahnya sedikit, dan nasihatnya juga baik. Tapi kalau kita berpikir tidak jernih dan di dalam hati kita ada ketidaksukaan sama dia, sebagus apapun juga nasihatnya, apa sih bagusnya? Apa sih benernya? Kita nggak nerima. Berubah nggak kita? Enggak. Bapak Ibu, saya juga berharap Bapak Ibu jangan kepetan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu kepetan sama Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu ngomong ini, Tuhan, mana Tuhan? Saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah kembalikan perpuluhan, saya sudah ngelakuin semuanya. Mana Tuhan? Loh, kalau Bapak Ibu udah kepetan sama Tuhan, firman Tuhan seindah apapun, sebenar apapun, Bapak Ibu pasti ngomong gini, males Pak. Terus dia, apa datang ke gereja? Ya, udah Kristen Pak, ya ke gereja aja. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, orang harus hidup berhikmat dan mampu berpikir secara jernih agar masa depan mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar berpikir secara jernih. Jadi kita belajar lakuin apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, orang yang mampu berpikir secara jernih pasti akan melakukan kebenaran, pasti. Ya kan? Karena dia tahu ini kebenaran. Nah, sekarang kita belajar nih Bapak Ibu, ada 3 hal orang yang berpikir jernih akan, yang pertama, terpusat dan terbuka akan kebenaran. Ya, orang yang berpikir jernih akan terpusat dan terbuka akan kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita tahu kita punya benih yang baik, ya, dan kita mau tanam benih yang baik ini ke tanah. Yang pertama, tanah ini harus menerima nih benih ini. Kalau tanah ini menolak benih ini, dan dia nggak mau menerima benih ini, sampai kapanpun Bapak Ibu, benih yang indah itu nggak pernah bertumbuh. Sama dalam kehidupan kita kan firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan yang benar, yang baik, yang sempurna dari Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, kalau kita nggak memusatkan dan kita nggak terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, saya katakan firman Tuhan itu nggak ada artinya. Bapak Ibu boleh dengar banyak hal dalam kehidupan kita, tapi belum tentu Bapak Ibu mendapatkan semua yang kita dengar. Contoh misalnya, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama orang, udah ngobrol-ngobrol, orang ngomong gini, lu ngomong apa sih? Nah, itu kata lu ngomong apa sih itu membuktikan dia udah nggak denger loh. Kita ngomong, kata-katanya keluar, tapi dia nggak denger. Nah, bisa aja di tengah-tengah firman Tuhan disampaikan, kita juga mungkin lagi mikir macem-macem lah, segala macem. Terus ditanya gini, tadi firman Tuhan tentang apa? Aduh Pak, lupa Pak. Kenapa? Kita dengar. Tapi nggak semua yang kita dengar bisa terterima dalam hidup kita. Nah, maka dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan gini, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, Bapak Ibu, di sini jelas dikatakan cepat dengar, tanggap, fokus. Karena nggak semua berita yang disampaikan, semua berita itu juga yang kita serap dalam kehidupan kita, belum tentu. Nah, maka saya katakan tadi, kalau kita nggak terpusat, nggak terbuka, artinya kita nggak benar-benar menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, nggak menerima kebenaran dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita nggak dapat apa-apa, dan benih itu nggak bakal bertumbuh, jadi kita nggak nerima. Jadi saya katakan tadi, firman mau baik apapun juga, mau seindah apapun juga, selama kita nggak pernah menerima benih firman Tuhan, selama itu kita nggak pernah ngalamin perubahan. Ingat ya, dalam Yakobus 1 ayat 18, firman itu yang membentuk kita, firman itu yang mengubah kita, sampai waktu tertentu, firman itu akan menjadikan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kita belajar. Nah, di sini dikatakan, bagaimana sih kita bisa menerima kebenaran?
Ya, di ayat 21 dikatakan gini. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kita terpusat dan terbuka akan firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kendaliin lidah. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa kendaliin lidah. Apa yang kita mau ngomong, kita luapin aja. Kita nggak pernah berpikir panjang dan segala macam. Nah, jadi benar-benar kita tuh kadang-kadang terlalu banyak ngomong, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan tuh punya maksud dan tujuan. Kenapa sih Tuhan ciptakan 2 telinga 1 mulut? Tuhan udah punya tujuan dong. Kenapa nggak 2 mulut 1 telinga? Bukan soal anehnya, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan ciptakan juga 2 mulut 1 telinga, juga nggak bakal aneh kok kalau Tuhan yang ciptain. Tapi kenapa Tuhan ciptain 2 telinga 1 mulut? Tuhan punya maksud. Artinya lebih banyak dengar, jangan banyak ngomong. Jujur nih Bapak Ibu Saudara, kita banyak ngomong, banyak denger. Kalau banyak denger pun kayaknya denger gosip kayaknya. Harus banyak diem Bapak Ibu Saudara, dikitin ngomongnya. Kan ada peribahasa juga ngomong gini, tong kosong tuh nyaring bunyinya. Terlalu banyak ngomong bukan jadi kita nampak pinter sebetulnya. Terus ada orang ngomong begini, Pak psikologi kan ngomong begini, kalau wanita kan harus 25.000 kata sehari. Ya Bapak Ibu baca Alkitab, Ibu-ibu baca Alkitab keluar suara, kan 25.000 kata juga sehari. Ya kan? Atau berdoalah sama Tuhan, keluar suara, banyak-banyak doanya. Selesai juga sebetulnya kan. Jadi jangan pakai alasan-alasan yang gak jelas itu untuk menutupi diri kita gitu loh. Ya kan kita bisa kan baca Alkitab keluar suara, kalau misalnya hitung aja 25.000, 5 pasal kah, berapa pasal kah, perbanyak aja pasalnya. Udah ngomong juga kan, udah keluar suara juga kan. Nah, Bapak Ibu dikatakan kekang lidah. Bapak Ibu perhatiin, kalau kuping itu Bapak Ibu Saudara, nggak ada hambatannya, langsung masuk dia. Mulut, lidah itu masih dikasih kekang loh. Ada gigi, ada bibir, ada pagarnya lagi. Jadi benar-benar Tuhan tuh udah tahu banget nih, lidah tuh kadang-kadang suka keceplosan. Bapak Ibu kalau udah keceplosan, waduh Bapak Ibu kita nggak bisa ngomong gini. Misal contoh nih, kita ngomong, lu jelek ya. Terus kita ngomong gini, sorry salah ngomong. Bapak Ibu saya pengen tanya, kata yang telah masuk itu bisa diambil nggak? Nggak bisa. Nggak kayak komputer ya, kita salah kita delete, selesai, bersih, nggak ada bekas. Tapi kata-kata itu udah masuk, Bapak Ibu, walaupun kita ngomong sorry saya salah ngomong, tapi kata itu udah masuk ke dalam hatinya. Nah maka itu kendaliin lidah. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, seorang ibu sama anaknya umur 6 tahun, wanita ini kulit putih, dia naik taksi. Kebetulan dia naik taksi, orang supirnya itu kulit hitam. Si anak itu kan nggak pernah lihat orang yang kulit hitam, ya kan? Dia tanya sama ibunya, Ibu, apakah supir ini penjahat? Ya karena dia nggak pernah lihat, ya kan? Terus ibunya ngomong gini, bukan. Tapi kenapa kok kulitnya hitam banget? Ya, kenapa kulitnya hitam banget? Supir taksi itu dengar loh, sedih dia. Ya, supir taksi itu dengar sedih. Ibu itu langsung ngomong begini, paman supir itu bukan orang jahat, dia adalah orang yang sangat baik. Terus anak itu terdiam, dia ngomong begini, jika dia bukan orang jahat, lalu apakah dia pernah melakukan sesuatu yang buruk sehingga kulitnya begitu hitam? Kan kalau orang ngomong kan hitam tuh identik dengan kejahatan. Ya, mendengar perkataan ini, si supir ini matanya berlinang-linang air mata. Wah jahat, ya kan? Ibu ini jawab, dia adalah pria yang sangat baik, juga tak pernah berbuat jahat, kata si ibu. Terus ibunya dapat hikmat, dia ngomong gini, Nak, bukankah bunga-bunga di kebun rumah kita adalah yang berwarna merah, putih, kuning, dan warna lainnya? Benar Bu, kata si anak, bukankah biji benih dari semua bunga tersebut berwarna hitam? Anak ini berpikir sejenak, benar Bu, semuanya berwarna hitam. Benih semuanya warna hitam ya. Terus dikatakan, benih yang hitam itu memekarkan bunga-bunga berwarna-warna yang indah sehingga dunia menjadi penuh warna-warni. Bukankah begitu anakku? Akhirnya anak ini sadar. Terus dia
dia memastikan kalau supir ini bukan orang jahat. Akhirnya anak yang polos ini minta izin sama supir ini, Pak boleh nggak saya doain Bapak? Nah Bapak Ibu, kata-kata yang tanpa kita sadar nggak sengaja bisa ngelukain orang. Nah kalau kita punya kata-kata nggak bisa mengendalikan lidah Bapak Ibu, gimana kita bisa dengerin Tuhan ngomong? Satu patah kita misalnya dengar gini, misalnya Bapak Ibu dengar firman Tuhan nih. Terus di tengah-tengah ngomong gini, Bapak Ibu ngomong gini, gue udah pernah dengar tuh khotbah. Gue udah ngerti tuh, gue udah dengar 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu udah banyak ngomong nih, firmannya tertutup tuh, lidah dikendaliin. Itu menghambat loh hidup kita. Nah, kalau misalnya kayak orang ngomong sama kita, terus kita gujuk-gujuk ngomong juga. Saya pengen tanya, masuk nggak ngomongan dia? Nggak masuk. Jadi kita harus benar-benar kendaliin lidah kita, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus benar-benar kendaliin lidah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan gini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kita kendaliin lidah kita. Yang kedua gini, juga lambat untuk marah. Nah ini bicara tentang ketenangan. Kalau jiwa kita nggak tenang Bapak Ibu Saudara, kita sulit sekali bisa dengar firman Tuhan. Sulit sekali bisa dengar kebenaran. Cobalah Bapak Ibu kalau nggak percaya. Kalau Bapak Ibu mau dengar firman Tuhan, sementara Bapak Ibu banyak kegiatan yang Bapak Ibu belum selesaiin. Konsentrasi terpecah. Ya contoh lah kalau sekarang Bapak Ibu tadi pagi misalnya lagi masak, ibu-ibu lagi masak nih. Terus Bapak Ibu, ibu-ibu tuh ragu, udah mati belum tuh kompor? Bapak Ibu sepanjang ibadah itu pasti mikir gini, tadi gimana ya? Mati belum ya? Kayaknya sudah deh, kayaknya belum deh. Nggak tenang. Nah, hal-hal yang nggak tenang ini benar-benar membuat kita untuk kita mendengar firman Tuhan tuh nggak bisa. Nah, buat apa sih yang bisa buat kita marah? Banyak hal Bapak Ibu. Kita merasa dianiaya, kita merasa nggak dihargain, kita merasa dicuekin, kita merasa apain segala macam. Itu bisa buat kita marah. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita nggak tenang. Nah waktu kita nggak tenang Bapak Ibu, kita untuk dengerin aja firman Tuhan itu nggak mungkin. Jadi benar-benar jiwa terus tenang. Nah maka saya saranin Bapak Ibu, baca Alkitab, itu benar-benar harus fokus lah sama Tuhan. Sampai kita benar-benar nerima benih-benih firman Tuhan itu, biar bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah kemarahan itu menutup diri kita, dan menutup semua orang yang berbicara dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita udah marah Bapak Ibu, kita nggak bakal mau dengar sebagus apapun, seindah apapun kebenaran, kita nggak bakal dengar. Ya jadi hati-hati, kita harus memiliki hati yang tenang. Yang ketiga, singkirin semua kekotoran. Ya di sini jelas dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah itu nggak bisa ngerjain kebenaran. Ya terus dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi kita harus benar-benar buang nih hal-hal yang nggak benar dalam kehidupan kita, semua yang kotor dalam kehidupan kita. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, kata kotor di sini, kata kotoran di sini, itu digunakan di sini berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani dikatakan lilin telinga. Lilin telinga. Nah, Bapak Ibu kalau kita nggak pernah bersihin kuping kita, itu lilin semakin numpuk, lama-lama kita rada budak. Kalau ngomong gini, apa? Gara-gara nggak pernah bersihin kuping telinga. Nah sama Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini penuh dengan kekotoran, untuk kita dengar firman Tuhan kita tuh kayak nutup diri gitu loh. Itu lagi. Udahlah firman Tuhan udah ngerti, udah paham. Bapak Ibu saya cuma ingetin ya, firman Tuhan tuh bukan cuma untuk di ngertiin, bukan cuma untuk besarin kepala kita, bukan cuma untuk dapat informasi dalam kehidupan kita, bukan cuma untuk tahu sejarah-sejarah Alkitab dalam kehidupan kita. Kalau cuma itu Bapak Ibu hati-hati, kepala kita besar, badan kita kecil. Jadi jelek loh, serius. Yang Tuhan mau benar-benar gini, sempurna, dilakuin sehingga kepalanya yang besar tadi dilakuin firman Tuhan, jadi bentuk tubuhnya ideal. Ya, nah itu Bapak Ibu, jadi hati-hati ya. Jadi kalau lilin telinga ini nggak pernah dibersihin, kotoran nggak pernah dibersihin dalam kehidupan kita, sulit sekali bagi kita untuk dengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo pakai firman Tuhan, renungin firman Tuhan, benar-benar kita terpusat, terfokus, sampai memperbaharui diri kita. Yang kedua, orang yang mampu berpikir secara jernih pasti akan melakukan kebenaran. Orang yang berpikir jernih akan tunduk pada kebenaran. Nah, yang saya katakan tadi, Tuhan itu kebenaran.
Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, nggak punya respon rasa hormat tunduk kepada firman Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan nggak jadi apa-apa. Nah, maka dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan gini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, pelaku. Tunduk, hormat sama firman Tuhan, lakuin firman Tuhan. Jadi bukan sekedar dengar. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat ke-23 sampai 25, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya pengen tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mandang cermin atau kita bercermin, tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Bapak Ibu pernah bercermin gak sih? Kok nggak tahu tujuannya apa? Memperbaiki diri, ya, biar rapi, biar kata lebih indah, lebih cantik. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga sama. Firman Tuhan ini juga sama. Tempat di mana kita benar-benar mencerminkan diri kita. Nah Bapak Ibu, cermin ini jujur. Cermin ini jujur. Kalau manusia kadang-kadang nggak jujur kan, kalau muji kita kadang-kadang terlalu lebay, terlalu berlebih-lebihan mujinya. Kalau cermin jujur Bapak Ibu, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara, anak kepala suku ini selalu dipuji-puji paling cantik di sukunya. Wah, pokoknya nggak ada yang nandingin kecantikan putri kepala suku ini. Suatu saat ada seorang penjelajah masuk ke suku itu, dikasih hadiah cermin kepada putri kepala suku itu. Ketika dia buka cerminnya, dia lihat wajahnya, dia kaget, dia langsung buang cerminnya. Semenjak hari itu, dia nggak pernah lagi percaya apa kata orang. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, cermin itu nggak pernah nipu kita. Kalau di sini kita punya tompel, cermin juga ngomong gini, lo ada tompel di sini. Kalau di sini kita ada misalnya waktu kita bersolek, kena lipstik di sini, cermin juga nggak pernah bohong. Dia ngomong tuh ada lipstik kecoret di sini, cermin nggak pernah bohong. Nah saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tuh nggak pernah bohong. Nah maksud saya kalau firman Tuhan tuh nggak pernah bohong, artinya gini, kita harus benar-benar percaya, yakin apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik yang harus kita lakuin. Jadi nggak ada alasan apapun juga untuk kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Nggak ada alasan. Nah maka dikatakan gini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Artinya benar-benar gini, Bapak Ibu kalau lihat cermin tuh, ibu-ibu pasti lebih serius lah daripada bapak-bapak. Ya kan kalau bapak-bapak cuma lihat gini, sudah selesai. Kalau ibu kan detil kan, pelan-pelan, lebih dekat lagi. Nah Bapak Ibu, ya memang harus begitu dong, harus begitu kan. Lihat cermin kan harus benar-benar detil. Nah Bapak Ibu maksud gak tuh, kalau orang lihat cermin, itu sama dengan gini, lihat ke dalamnya. Nah firman Tuhan kalau kita cuma lihat luarnya aja, kulit luarnya aja, kita tuh gak dapet apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sampai ke dalamnya firman Tuhan, Bapak Ibu bisa dapat sesuatu. Ya Bapak Ibu bayangin ya, saya ngomong ini cermin. Saya di sini. Saya nggak bisa lihat detail ada jerawat atau nggak ada jerawat. Semakin saya dekat, semakin saya agak nempel, saya tahu, oh ada jerawat. Sama firman Tuhan juga begitu. Maka jelas di ayat 25 dikatakan gini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dikatakan, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat. Dikatakan untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan. Artinya benar-benar waktu kita lihat, oh ada yang nggak benar, diberesin. Tunduk sama firman Tuhan, tunduk pada kebenaran. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar nerima dan kita tunduk sama firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan membentuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya, orang yang berhati jernih, dia akan hati-hati dalam menggali firman Tuhan.
firman Tuhan itu nggak bisa ditafsirkan dengan pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu bisa bayangin nggak ya, kalau firman Tuhan ditafsirkan dengan keinginan kita sendiri, berapa banyak tafsirannya. Saya percaya firman itu satu dari Tuhan. Siapapun yang menafsirkannya dengan benar, pasti persis apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita menafsirkan dengan kemauan diri kita sendiri, firman itu jadi penyimpangan. Nah, maka itu kita harus benar-benar hati-hati. Nah, firman yang kita gali, yang kita temuin ini, maka dikatakan ini, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Bapak Ibu, sama dengan gini, waktu kita gali firman, kita tuh menemukan harta yang berharga. Harta inilah yang buat kita bahagia. Harta inilah yang membuat kita berubah. Harta inilah yang membawa satu pemulihan dalam kehidupan kita. Makanya baca firman Tuhan, ingat, sama dengan kita bercermin, jangan jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, cuman lihat bayangannya doang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya nanti pulang ya, situ ada cermin tuh di kaca, Bapak Ibu lewat dari sini, cuma lewat begini aja, pets. Bapak Ibu nggak tahu Bapak Ibu seperti apa. Ya, jadi tunduk pada kebenaran, itu yang kedua. Nah, banyak orang Kristen dipenuhi pengetahuan dan fakta Alkitabiah, tapi gagal melakukan firman Tuhan. Jadi saya berharap biarlah pagi hari ini kita benar-benar mau benar-benar teliti hukum yang sempurna supaya kita benar-benar memiliki kebahagiaan yang sempurna daripada Tuhan. Yang ketiga, jadi Bapak Ibu, sebelum yang ketiga saya cuma ingat gini, beda ya mendengar dan mendengarkan. Ya, mendengar cuma sekilas saja, tapi ketika Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu. Ya. Yang ketiga, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mampu berpikir secara jernih pasti akan melakukan kebenaran. Orang yang berpikir jernih akan mempraktekkan kebenaran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kita tahu kita punya benih yang baik. Hanya orang yang bodoh saja yang cuman menyimpan benih itu. Kalau kita berpikiran jernih ketika firman Tuhan disampaikan dan firman Tuhan ini bisa membuat kita bahagia, firman Tuhan ini bisa merubah masa depan kita. Hanya orang yang berpikiran jernih saja yang mau ambil firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan. Alkitab jelas katakan gini, salah satu contohnya aja, berilah maka kamu akan diberi. Alkitab tuh jelas tuh Bapak Ibu, berilah maka kamu akan diberi. Itu sama dengan gini, selama kita nggak pernah menabur, selama itu juga kita nggak pernah menuai. Terus orang berpikir gini, Pak, apa yang saya tabur, saya nggak punya apa-apa. Semua kita, Alkitab juga tulis dalam 1 Korintus, Tuhan tuh memberikan roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi dalam hidup kita, berkat yang kita terima, Tuhan tuh udah lengkapin semua. Di dalam berkat yang kita terima tuh ada benih, ada roti. Jadi nggak ada kita ngomong kita nggak punya benih untuk ditabur, nggak ada. Semua kita punya. Ya. Nah, kita belajar di sini katakan gini, Yakobus 1 ayat 26-27 dikatakan gini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dikatakan maka sia-sialah ibadahnya. Tindakan kita tuh berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Kita boleh ngomong soal kasih, kita bisa ngomong soal memberi, kita boleh ngomong soal apapun tentang firman Tuhan. Tapi tindak tanduk kita, perbuatan kita akan menunjukkan siapa diri kita. Dan firman Tuhan yang seindah apapun yang saya katakan tadi, nggak pernah jadi apa-apa, nggak pernah membentuk kita, nggak pernah merubah hidup kita, selama firman Tuhan itu nggak pernah kita praktekin. Dan saya percaya banget Bapak Ibu Saudara, bukan kekuatan manusia, bukan gagah manusia, ketika benih itu diterima di tanah, dan dia diam di dalam tanah itu, benih itu suatu saat pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Nah, saya juga percaya banget kalau kita benar-benar mempraktekkan firman Tuhan yang nampaknya mungkin gak ada apa-apanya, suatu saat firman Tuhan itu pasti akan mengubah hidup kita, membentuk hidup kita, menjadikan pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, mau nggak kita izinin firman itu kita praktekin dalam kehidupan kita? Hal-hal kecil aja. Nah, maka jelas dikatakan gini, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah
tapi tidak mengekang lidahnya. Wah, ini bahaya. Kadang-kadang kalau ditanya gini, saya aja jujur Bapak Ibu, saya tuh lebih cepat ngomong daripada denger. Nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lebih cepat ngomong daripada denger. Nah, jadi kita benar-benar, kalau saya nggak ngekang lidahnya, dikatakan, saya tuh menipu diri sendiri. Ngebohongin diri sendiri. Ya, sama dengan sorry nih Bapak Ibu, sorry. Kita tuh beribadah, kita baca Alkitab, kita berdoa. Kita saat teduh, kita puasa. Tapi banyak firman Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan kita, tapi kita nggak pernah praktekin. Kita tuh tipu diri kita sendiri. Kita seakan-akan kita merasa diri kita berrohani, kita bertumbuh dan jadi dewasa. Kenyataan kita tuh kerdil, kecil. Kan sedih kan? Menipu diri sendiri. Nah, tapi saya percaya di sini nggak ada. Ya, nah jadi saya berharap benar-benar lakuin. Nah, ayat 27 dikatakan gini, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicembarkan oleh dunia. Ini Bapak Ibu kita lakuin. Ya, jadi ingat, jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar saja. Lakuin hal-hal kecil aja Bapak Ibu. Kita bisa berdoa, memperhatikan, apapun bisa kok. Jadi nggak ada alasan yang nggak bisa. Ibu Teresa ngomong begini, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal hebat. Ya, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal hebat. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya kan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memperhatikan tapi dengan kasih yang besar, itu pun luar biasa. Ya kan, Bapak Ibu bisa memberikan kado yang besar, tapi kasihnya kecil, itu juga nggak ada guna. Ya, jadi kasih itu penting. Ya. Kesimpulannya, kebenaran tidak akan pernah merubah hidup kita jika kita tidak menerimanya, tunduk kepadanya, dan mempraktekkannya. Jadi firman Tuhan itu nggak pernah jadi apa-apa. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Ya kan, seorang pengusaha sukses, dia pengen buka cabangnya di luar negeri, akhirnya dia panggil sekretaris eksekutifnya. Dia katakan, saya pengen buka cabang di luar negeri, kurang lebih mungkin 8-10 bulan saya akan di luar negeri. Saya akan serahkan perusahaan ini untuk kamu kelola dengan baik. Saya akan kirim surat dan tugas-tugas yang harus dikerjakan, yang harus kamu kerjakan untuk perusahaan ini. Selama setiap hari saya akan kirim selama 8-10 bulan tugas-tugas yang kamu kerjain. Akhirnya pengusaha ini pergi ke luar negeri, dia serahkan ke asistennya, ke sekretaris eksekutifnya. Dia kirim selalu tugas-tugasnya, perintah-perintah semua dikirim. 8 bulan kemudian pengusaha ini pulang. Dia kaget dengan kantor yang berantakan, rumput yang penuh dengan ilalang, pokoknya semuanya kacau balau. Petugas resepsionis, waktu dia datang cuma gunting kuku, kutek-kutekan segala macam. Dia kaget, dia panggil sekretaris eksekutifnya. Dia tanya begini, apakah kamu nggak terima surat saya? Wah, terima Pak. Bukan cuma terima Pak, saya bagikan semua karyawan Pak. Bahkan Pak, ada karyawan yang hafal Pak tugas-tugasnya Pak. Direnungin Pak, saya buat kelompok-kelompok kecil Pak. Mereka renungan semua Pak, tugas yang harus dikerjain. Bahkan katanya gini, ada beberapa orang Pak sampai hafal 2 tugas, 3 tugas Bapak yang Bapak berikan. Terus ditanya gini, tapi kenapa terjadi seperti ini? Ya itu Pak masalahnya Pak. Kita merenungkannya tapi nggak pernah mempraktekkannya Pak. Sama Bapak Ibu Saudara, di gereja. Kita punya komsel, kita punya bahan-bahan renungan ibadah harian. Kita boleh merenungkannya, kita boleh hafal firman Tuhan. Kita boleh jadi pelayan, kita boleh jadi guru, kita boleh jadi apapun juga dalam kehidupan kita. Tapi selama kita nggak pernah mempraktekkan firman Tuhan itu nggak pernah merubah hidup kita. Jadi saya berharap setiap kita jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau teduhkan hati kita sebentar.
Selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang memilih. Pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang berkenaan dengan kesukaran. Apakah kesukaran itu boleh menjadi kesempatan atau menjadi hal yang merusak kehidupan kita. Di minggu kedua kita sudah belajar tentang berkenaan dengan kebutuhan, iman dan kebimbangan. Apakah kita beriman dengan apa yang menjadi kebutuhan kita atau kita bimbang Tuhan mencukupkan atau tidak. Minggu ketiga kita sudah belajar tentang kekayaan, tentang hamba yang baik atau Tuhan yang kejam. Tapi biarlah kita memilih kekayaan boleh menjadi hamba yang baik dalam kehidupan kita. Minggu keempat kita sudah belajar tentang terhadap godaan dosa, bertanggung jawab atau blame game. Tapi saya percaya bila kita semua bertanggung jawab terhadap godaan demi godaan yang datang dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita belajar tentang kebenaran. Biarlah kita boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berjalan dalam lembah gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Terima kasih Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku tak setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Orang yang berpikir secara jernih tidak akan sekedar membaca firman Tuhan, mempelajarinya, merenungkannya, atau mendiskusikannya, ataupun menghafalkannya, tetapi terlebih lagi akan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu percayalah,
Firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, firman itu benar, firman itu dapat dipercaya, dan firman itu akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang menyukakan Tuhan, pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Jangan ragukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun firman itu datang dengan satu kekerasan dalam kehidupan kita, percayalah firman itu akan membentuk dalam hidup kita. Bukalah hati kita, dengan hati yang lemah lembut, terimalah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Izinkan firman ini, firman yang hidup ini yang akan mengubah hidup kita, akan memperbarui hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama kita belajar menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Ku Tuhan. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau tunduk kepada firman Tuhan, kita mau praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, benih yang kecil ini, firman yang mungkin kita anggap remeh ini, ketika Bapak Ibu mengizinkan masuk ke dalam hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai jiwa kita, bentuk tubuh, sakit penyakit, ketidakideal dalam tubuh kita, saya percaya kalau kita merasa kita sakit, kita merasa kita kecewa, kita merasa kita marah, kesal, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ketika benih firman ini masuk dalam hidup kita, dan Bapak Ibu mengizinkan, menerimanya, terbuka, fokus kepada firman Tuhan ini. Izinkan firman Tuhan ini menjelajah seluruh tubuh kita, menjelajah pikiran kita, menjelajah jiwa kita. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menemukan ketidakberesan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Dan izinkan firman yang hidup ini, yang mengoperasi kehidupan kita, yang menjadikan ketidaksempurnaan itu menjadi sempurna. Izinkan firman Tuhan ini benar-benar menjamah Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang kecewa, ada Bapak Ibu yang mengalami kepahitan, sakit hati, izinkan firman ini masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Firman itu Tuhan sendiri, kebenaran itu Tuhan sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sempurna, Tuhan yang gak ada cacat, Tuhan gak ada yang lemahnya sama sekali. Tapi ketika Bapak Ibu mengizinkan Tuhan tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, nggak ada perkara yang nggak mungkin yang terselesaikan. Nggak ada satu sakit penyakit pun yang nggak bakal disembuhin sama Tuhan. Nggak ada satu penderitaan apapun yang Tuhan nggak bisa atasin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh merenew hati kita, merenew pikiran kita, merenew perasaan kita. Jangan lagi bergantung kepada perasaan diri kita sendiri. Jangan lagi bergantung dengan apa kata orang, tapi belajarlah apa kata Tuhan. Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara berharga di mata Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alamin hari-hari ini, percayalah, kalau Bapak Ibu Saudara mau datang dan mau tinggal dalam Tuhan, Bapak Ibu akan dilepaskan dari rasa kecewa, rasa pahit, rasa sakit hati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan melakukannya buat Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Percayalah. Tuhan gak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama berdoa. Kita benar-benar mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau. Aku mengizinkan firman-firman yang kami baca, yang setiap hari kami renungkan Tuhan, itu boleh masuk dalam hati kami. Boleh masuk dalam perasaan kami, boleh masuk dalam pikiran kami, dan kami mau mengizinkan Tuhan, firman itu berkarya nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Secara jasmani pun Tuhan, bila firman itu bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu akan melakukan apa yang Bapa kehendakin.
Kami percaya Tuhan, kehendak Bapa itu baik bagi setiap kami. Kehendak Bapa itu sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau ajak Bapak Ibu Saudara taruh iman Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Benar-benar berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ambil waktu khusus sama Tuhan, bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Ambil waktu-waktu kita doa puasa sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama untuk semua keluhan-keluhan dalam kehidupan kita, untuk semua problem-problem dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan menjamah kita. Izinkan Tuhan menjamah kita. Hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hinamata karabisiki alam. Mari Bapak Ibu berseru kepada Tuhan. Apa yang jadi pergumulan kita? Berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Hinamata karabisiki alam Bapak. Ya rabasiki ala baba rabasiki la bala. Tuhan, kami sadar kami pribadi yang lemah. Kami pribadi yang penuh kelemahan Tuhan. Kami sadar Tuhan kami butuh Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau hampiri pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau. Kami gak mau keraskan hati kami Tuhan. Tapi kami mau lembutkan hati kami mau lembutkan hati kami mau menerima kebenaran-Mu setiap harinya. Lewat perenungan kami, lewat ibadah harian kami, lewat pembacaan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menerima semua kebenaran firman-Mu. Dan kami mau katakan firman-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Kami mau tunduk kepada kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu itu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami mau melakukannya Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu, ya dan amin Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada satu kebangkitan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan orang-orang yang sakit. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan orang-orang yang mengharapkan anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau juga jamah buah kandungan mereka Tuhan Yesus. Sehingga Bapa jadi Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berdaulat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah kami memiliki waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Waktu di mana kami boleh melihat Tuhan karya nyata-Mu dalam kehidupan kami. Waktu di mana kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan, pembaruan Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apapun yang kami buat Tuhan, Engkau hadir dan Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, setiap kita mau menjadi pelaku firman, amin. Mari kita akan menyaksikan beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA. Berikut adalah laporan perpuluhan yang masuk. Persembahan selamat ulang tahun untuk Bapak Jackson dan Ibu Titin Revina serta Ibu Yuni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama terlibat di dalam doa puasa berantai selama 10 hari. Bapak Ibu Saudara boleh pilih minimal 1 hari untuk berdoa dan berpuasa. Dibuka kelas pelayanan musik, piano, gitar, bass, dan drum. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Bang Henry. Gerakan G500, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu
Bapak Ibu Saudara ikuti DK dan HB setiap hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Doa bersama setiap hari Jumat jam 6 sore juga di tempat ini. Mari sama-sama terlibat. Ibadah diadakan melalui onsite pagi dan sore. Rekaman bisa disaksikan melalui YouTube. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih dahsyat lagi katakan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha. Kau Raja yang layak diagungkan Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, segala pujian dan sorak-sorai kami hanya padamu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah yang memiliki kuasa atas segalanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang memanggil setiap kami pribadi lepas pribadi sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam segala ketidakmampuan kami, tetapi Engkau Allah yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemampuan setiap kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami, didik kami lebih lagi ya Tuhan. Sebagaimana apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan di dalam kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah terang bagi kami semua Tuhan. Biarkan kami terus ya Tuhan melekat hanya kepadamu. Dan di dalam kasih-Mu Tuhan, kami terus ya Tuhan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini tertanam Tuhan, tumbuh subur, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu Tuhan, buat sekitar kami. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang menaungi bangsa ini dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut serta atas bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati para pemimpin kami, berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro ya Tuhan. Ini adalah kota yang kami kasih ya Tuhan. Pakai kami untuk kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat atas kota ini. Kalau sebentar ya Tuhan, kota Metro akan
mengalami ulang tahun Tuhan. Engkau Allah yang menaungi atas kota ini Tuhan, sehingga umurnya yang bertambah Tuhan. Kota ini ya Tuhan boleh menjadi kota yang penuh kemuliaan nama-Mu Bapa, dan boleh menjadi berkat ya Tuhan, terus bertumbuh. Dan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di kota Metro boleh menjadi berkat ya Bapa. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, berkati setiap mereka di dalam tanggung jawabnya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami persembahkan maupun belum yang kami persembahkan, biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu boleh mengelola dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah sukacita, damai sejahtera menyertai Engkau di dalam setiap aktivitasmu, di dalam pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, dibuatnya berhasil. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan